Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian senantiasa sehat selalu. Oke, hari ini kita akan belajar tematik ya. Masih di tema 6, subtema 2, pembelajaran 2. Di pembelajaran 2 kali ini kita akan membahas tentang bahasa Indonesia, SPDP, dan IPA. Oke, di bahasa Indonesia kita akan membahas pertama yaitu menentukan pilihan kata dalam membuat puisi. Kemarin kita sudah belajar bagaimana awalnya atau langkah-langkah awal saat kita akan membuat puisi. Ya, masih ingat? Pertama, kalian harus menentukan temanya dulu, karena tema itu adalah gagasan utamanya. Jadi, harus menentukan tema. Setelah itu, tema sudah ditentukan, kalian melakukan observasi. Oke, melakukan observasi. Setelah melakukan observasi, kalian menuliskan puisi yang ingin kalian tulis sesuai tema itu. Perlu diingat, puisi itu adalah cerminan dari pengarang yang menulisnya. Sehingga kalau ingin menulis puisi, nggak usah atau tidak perlu terlalu memikirkan bagaimana caranya atau bagaimana agar puisimu itu dinilai indah oleh orang lain. Karena semua puisi pada dasarnya itu sudah penuh makna dan indah. Oke, kalau puisi akan terlihat indah atau lebih indah jika kalian menggunakan kata kiasan atau kata pilihan. Jadi kalau menulis puisi lebih enak atau lebih indahnya lagi kalau menggunakan kata kiasan. Kata kiasan itu atau kamu dapat menentukan pilihan kata kiasan itu dengan mencari kata yang artinya sama atau kesamaan arti atau namanya sinonim. Misalnya nih, ada kamu menggunakan kata indah. Lah, kata lain dari kata indah yang memiliki arti sama itu seperti kata elok. Jadi, pilih kata kiasan atau kata yang memiliki arti yang sama yang lebih indah atau lebih kata kiasan yang lebih indah gitu. Terus setelah itu gimana? Hal-hal apa yang harus diperhatikan dalam memilih kata saat membuat puisi? Pertama, gunakan kata yang bermakna positif. Jadi katanya yang bagus-bagus, yang baik-baik. Kedua, gunakan kata atau ungkapan pujian untuk sesuatu yang indah. Ketiga, gunakan kata-kata yang santun. Keempat, hindari penggunaan kata yang bersifat menjelekkan, mengejek, atau menghina. Yang kelima, gunakan kata-kata yang memiliki kemiripan bunyi akhir agar puisi terdengar lebih indah saat dibaca. Misalnya, keluh kesah, suka duka, canda tawa, dan lain-lain. Jadi kata akhirannya lebih baik itu mirip agar didengarnya indah atau enak gitu. Kalau keluh kesah itu kan huruf akhirnya H sama H, jadi enak. Keluh kesah, suka duka gitu. Yang keenam, yang terakhir, gunakan perumpamaan tentang objek yang ingin kamu ceritakan. Misalnya nih, dokter yang menangani orang sakit itu diperumpamakan sebagai tangan yang
tangan yang selalu mengulur gitu. Jadi boleh menggunakan kata-kata perumpamaan tentang objek yang ingin diceritakan. Oke, paham sampai sini menentukan pilihan kata dalam membuat puisi? Kita lanjut ke SPDP. Indonesia memiliki banyak sekali tarian. Ada tarian kreasi, ada tarian modern. Oke, ada nggak ya anak-anak di sini mempunyai cita-cita menjadi penari? Apa itu penari? Penari adalah orang yang pekerjaannya menari. Menari tari kreasi daerah maupun tarian kreasi modern. Tari kreasi daerah adalah tari tradisional yang gerakannya dikreasikan sesuai adat istiadat di tempat. Itu adalah istilah tari kreasi daerah atau pengertian dari tari kreasi daerah. Gerakan tari kreasi daerah itu sangat beragam karena mencerminkan sifat dan karakter masyarakat daerah masing-masing. Di sini ada gambar tari daerah, salah satu tari daerah. Ada yang tahu? Ini adalah tari Merak. Kalau ini tari Cakalele. Nah, kalau ini tentu nggak asing ya. Ini tari Saman dari Aceh. Oke, Miss akan kasih beberapa contoh tarian daerah beserta daerah asalnya. Coba kalian lihat di layar. Di sini ada tari Seudati dari Aceh, tari ondel-ondel dari Jakarta, tari serimpi dari Jawa Tengah, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya lagi atau kalian ingin tahu tari-tarian dan asal daerahnya, kalian bisa baca di buku pena kalian tema 6 halaman 33. Kalau kalian ingin lebih tahu lagi tarian daerah yang ada di 34 provinsi di Indonesia, kalian boleh search di Google. Itu banyak sekali tarian-tarian daerah yang ada di Indonesia. Oke, kita langsung aja ke IPA. Di IPA kita akan belajar manfaat makhluk hidup bagi lingkungan sekitar. Hewan dan tumbuhan itu adalah jenis-jenis sumber daya alam, salah satu jenis-jenis sumber daya alam. Hewan dan tumbuhan itu memiliki manfaat bagi manusia atau bagi lingkungan sekitar. Apa manfaat dari hewan? Apa manfaat dari tumbuhan? Oke, manfaat dari tumbuhan salah satunya membantu lingkungan membantu lingkungan seperti menyediakan oksigen, menahan air hujan agar tidak terjadi erosi. Tumbuhan juga bermanfaat untuk menyerap karbon dioksida yang dikeluarkan manusia dan hewan lainnya untuk dimanfaatkan dalam proses fotosintesis. Itu adalah salah satu manfaat dari tumbuhan. Dan apakah sih manfaat hewan bagi lingkungan sekitar? Hewan juga berfungsi, semisal hewan pengurai itu berfungsi untuk menguraikan sisa-sisa makanan menjadi zat makan yang dapat diserap oleh tumbuhan sebagai zat hara. Oke, dalam mata rantai makanan, hewan juga bermanfaat untuk menjaga keseimbangan alam. Nah, di sini hewan dan tumbuhan juga dimanfaatkan oleh manusia. Pertama, sebagai bahan makanan.
Kedua, ada bahan baku produk kesehatan. Ketiga, dimanfaatkan sebagai bahan pakaian. Keempat, dimanfaatkan sebagai peralatan rumah tangga. Oke, di sini ada tabel di mana tumbuhan dan hewan dapat dimanfaatkan menjadi banyak hal. Pertama, ada contoh pada tumbuhan itu ada padi. Padi di sini dimanfaatkan sebagai bahan pokok makan. Tidak hanya padi, sayuran, buah-buahan itu juga dimanfaatkan sebagai sumber bahan pangan. Terus di tumbuhan ada contohnya, salah satu contohnya ada kapas. Kapas dimanfaatkan sebagai bahan pembuat kain katun. Ada pohon jati yang ditebang terus dimanfaatkan sebagai bahan bangunan dan perabot. Semisal seperti di rumah kalian ada lemari dari kayu, itu ada yang dari jati, terus meja, kursi. Itu salah satu manfaat dari pohon jati. Terus ada hewan, jenis hewan. Ada beberapa jenis hewan yang dapat dimanfaatkan. Pertama ada ikan. Ikan itu dimanfaatkan sebagai bahan makan. Tidak hanya ikan, contohnya ada sapi, ayam, udang, itu juga bisa dagingnya juga untuk dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Terus ada domba. Ada domba, ulat sutra, itu juga bisa dimanfaatkan. Ulat sutra bisa dijadikan diambil seratnya dan diolah menjadi kain. Domba bisa menjadi bahan makanan dan rambutnya atau bulunya itu sebagai bahan pakaian. Ada contoh lainnya yaitu kerbau. Kerbau sebagai bahan makanan dan tenaganya untuk membajak sawah. Untuk produk kesehatan ada contoh hewannya yaitu kadal, kelelawar, cacing. Nah, itu dimanfaatkan untuk produk kesehatan. Kalau untuk tumbuhan, untuk produk kesehatan itu contohnya ada kunyit, jahe, temulawak, kumis kucing, dan lain-lain. Nah, itu beberapa contoh tumbuhan dan hewan yang dapat dimanfaatkan. Ini tadi, siklus hidup juga bisa mempengaruhi atau berhubungan dan bisa dimanfaatkan. Di siklus hidup ini, siklus hidup kupu-kupu, kepompong, itu ulat sutranya dalam tahap kepompong bermanfaat sebagai bahan pakaian. Tadi sudah singgung ya. Terus ada siklus hidup ayam, telurnya, daging ayamnya juga bisa dimakan. Oke. Cukup sekian penjelasan dari Miss Nindi. Thank you for attention. Kalau kalian punya pertanyaan, kalian bisa langsung WA sama Miss Nindi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.